Ini adalah minggu yang ketiga dari khotbah berseri kita, From Judges to Jesus. Dan hari ini kita akan mulai membahas hakim-hakimnya ya saudara ya. Dan judul khotbah saya hari ini adalah amnesia rohani. Katakan sama-sama, amnesia rohani. Amnesia itu apa? Lupa ya saudara ya. Kebiasaan untuk lupa. Dan ayatnya banyak. Tidak akan kita baca semua, tetapi saya mau supaya saudara mengikutinya paling tidak di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayat 31. Sebagai awal kita akan hanya membaca ayat 7 sampai 11 untuk membahas hakim yang pertama, kemudian ada dua hakim yang lain saya akan ceritakan secara lisan kepada saudara. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11 kita baca bersama-sama, yang ganjil saya akan baca yang genap. Kita akan memulainya. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Ya saudara ya. Nah saudara, 2 minggu pertama kita sudah membahas Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 3 ayat 6 selama 2 minggu. Dan kalau saudara lihat, Israel berkompromi menyerahkan diri mereka kepada penyembahan berhala. Mereka tinggal di antara para penyembah berhala. Dan karena itu muncullah masalah-masalah besar. Sehingga bangsa-bangsa di mana mereka tinggal itu berkompromi menjajah mereka. Dan selalu Tuhan mengangkat para hakim sebagai penyelamat mereka. Nah di akhir pasal 2 muncul siklus ini kalau saudara perhatikan. Jadi bangsa Israel berkompromi maka dia murtad. Kemudian apa yang terjadi? Penindasan terjadi sebagai konsekuensi dari dosa penyembahan berhala mereka. Kemudian ada masa di mana mereka mengalami penderitaan. Mereka berseru, mereka merintih. Kadang-kadang bertobat, kadang-kadang tidak. Tetapi merintih. Waktu bangsa Israel merintih, Tuhan mendengar. Berbelas kasihan. Kemudian membangkitkan seorang penyelamat, pembebas. Dan selama hakim-hakim itu hidup, aman, tentram. Tetapi apa yang terjadi waktu hakim-hakim mati? Murtad lagi ya saudara ya. Jadi ini adalah siklus dan ini diulang-ulang sampai 7 kali di dalam kitab hakim-hakim itu. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 hakim sekaligus ya saudara ya. Yes. Jangan lihat jam langsung saudara ya, jangan lihat jam ya saudara ya. Karena yang 2 akan lebih pendek gitu saudara ya. 3 hakim dari 12 hakim-hakim dalam kitab Injil. Jadi ayat 7 sampai ayat 11 adalah Otniel. Yang ayat 12 sampai ayat 30 adalah Ehud. Dan ayat 31, benar 1 ayat saja yaitu Samgar ya saudara ya. Otniel, Ehud dan Samgar. Dan kita akan punya 3 poin. Yang pertama adalah amnesia rohani Israel. Yang kedua, apa tanggapan Tuhan terhadap amnesia rohani? Kemudian pembebas yang sejati itu siapa? Nah kalau sudah perhatikan amnesia rohani Israel. Yang pertama, yang siap belajar katakan yes. Ya. Nah saudara, kita suka lupa sesuatu dalam hidup ini. Saya sering lupa kunci saya pernah lupa. Saya cari kacamata saya di mana-mana, ternyata kacamata saya ada di kepala saya. Ya kan saudara? Dan saya punya teman seorang pendeta di Amerika ya. Dia waktu itu baru punya anak. Dan dia dikasih tugas oleh istrinya. Pada waktu dia bawa anaknya di mobil, dia dapat telepon dari istrinya. Tolong belikan makanan Chinese food untuk dinner kita. Dia lagi pulang kerja, habis ambil anaknya dari daycare. Anak kalau di Amerika gak boleh dipangku ya saudara ya. Anak masuk car seat, jadi di car seat. Nah dia pergi ke Chinese restaurant, maka dia turun, dia ambil anaknya. Anaknya kalau di car seat tidak usah dikeluarkan, hanya car seatnya saja dikeluarkan karena bisa ditenteng seperti ini saudara. Jadi masuklah dia di Chinese restaurant itu. Chinese restaurantnya adalah Panda Express. Kalau saudara pernah di Amerika, Panda Express itu bukan nunggu makanan sampai keluar. Tapi dia bisa milih-milih makanan dan yang petugas itu bisa nyidukin makanannya untuk masuk ke dalam kontainer untuk dibawa pulang. Jadi apa yang terjadi? Dia milih-milih makanan, dia bayar dan dia ambil makanannya, dia masuk mobil, sudah nyetir kira-kira beberapa menit.
anakku ketinggalan. Dia bilang gitu. Wah, dia kembali. Nah, bayangkan saudara betapa horornya ini kalau di Amerika sampai ada anak ketinggalan. Itu polisi pasti datang, social service pasti datang. Untung dia baru pergi 2 menit saja. Dia datang ke sana, udah banyak orang berkerumun. Anaknya lagi di car seat di atas tempat meja untuk milih-milih makanan itu saudara. Makanannya nggak lupa, anaknya bisa lupa ya. Untunglah, kalau tidak, kalau sampai dia ditangkap polisi nanti besoknya seorang pendeta meninggalkan anaknya di restoran Chinese ya saudara. Puji Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi kita suka lupa. Nah, lihat apa yang terjadi di Hakim-Hakim 3 ayat 7. Baca sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka apa saudara? Melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Nah, saya mau meng-highlight ini saudara. Ini adalah dosa yang sama yang diulang-ulang. Jadi saya mau katakan kepada saudara, saudara mau baca buku-buku kuno, saudara mau baca Alkitab, saudara mau dengarkan semua masalah-masalah yang ada di sekitar saudara, nonton sinetron, nonton semua berseri, Netflix dimanapun, dosanya sama. Jadi jangan kaget kalau saudara melihat hidup saudara sendiri sering jatuh bangun dalam masalah dan dosa yang sama. Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang kecanduan? Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang perpecahan gosip? Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang keuangan? Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang penyelewengan, sexual immorality? Jadi tidak ada yang baru. Dosa yang mereka alami adalah dosa yang sama. Dan bangsa Israel terus-menerus melakukannya persis seperti kita juga terus melakukannya. Jadi Alkitab mengatakan apa yang mereka lakukan itu jahat. Jahat itu ternyata jahatnya apa sih? Dimulai dengan apa? Mereka menyembah Baal dan Asyera. Mereka melayani dewa-dewa ini. Mereka diperbudak oleh dewa-dewa ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka melayani ini gara-gara apa sih? Mereka mengalami amnesia rohani. Dikatakan mereka melupakan Tuhan. Amnesia menurut KBBI adalah hilangnya daya ingat atau ketidakmampuan untuk mengingat. Saudara, kata amnesia mengingatkan saya pada film lama yang berjudul 50 First Date. I don't know if you know. Kalau seumur saya pasti tahu lah ya ini ya. Kalau yang milenial saya nggak tahu apakah saudara pernah lihat ini. Ada sih di Netflix, saya baru lihat gitu. Oh ternyata ada juga ya. Tapi saudara lihat itu Drew Barrymore and Adam Sandler masih muda. Ini film lama tetapi yang menarik adalah Drew Barrymore adalah seorang wanita yang bernama Lucy yang mengalami kehilangan ingatan, amnesia. Dia lupa segala pengalaman dia hari itu ketika dia tidur. Jadi bangun tidur dia lupa sama semua. Jadi apa yang terjadi? Nah ini makanya ada 50 kencan yang dilakukan oleh si Adam Sandler yang jatuh cinta sama si Lucy. Nah akhirnya singkat cerita mereka menikah. Dan suaminya Adam Sandler ini mereka memiliki anak. Apa yang dilakukan supaya dia tidak lupa? Setiap kali dia bangun pagi, dia lupa dirinya. Dia seorang istri, dia seorang ibu, dia lupa. Suaminya setiap malam sudah menyiapkan satu video yang diputar setiap pagi. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Lucy setelah bangun pagi adalah menonton video itu dan mengingatkan akan segala yang terjadi dalam kehidupan mereka melalui video singkat itu. Supaya dia ingat siapa dirinya, siapa anaknya, dan dia sudah menikah. Nah, cerita ini kelihatannya seperti cerita yang terjadi di film. Tetapi bukankah itu adalah gambaran kita semua? Kita itu sering lupa Tuhan. Kalau kita sudah hidupnya enak, sudah banyak duit, lupa Tuhan. Kalau semuanya berjalan baik-baik, kalau semuanya bisnisnya lancar, lupa Tuhan. Tapi waktu segala macam itu lagi repot, lagi susah, lagi banyak air mata, hubungan lagi rusak, maka baru ingat Tuhan. Saudara, kita sering lupa Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu memberitakan Injil kepada diri kita sendiri setiap hari. Karena kita lupa setiap hari. Saudara, itulah sebabnya kita ini sangat serius dalam menyediakan saudara Gibeon App.
supaya saudara membaca Alkitab. Saudara membaca Alkitab itu sangat penting. Ke gereja sangat penting. Ikutan small group sangat penting. Mendiskusikan Alkitab sangat penting. Memiliki teman-teman yang mendorong kita untuk ingat Tuhan itu sangat penting. Kalau kita tidak memperhatikan perjalanan rohani kita dengan Tuhan dan terus diingatkan senantiasa, kita ini mudah lupa. Kenapa? Kita dibombardir dengan nilai-nilai yang berasal dari dunia. Moto-moto budaya yang belum tentu selaras dengan firman Tuhan. Saudara, salah satu budaya yang sangat populer, kalau saudara baca di mana-mana, is follow your heart. Nah ini, pernah dengar? Ikuti saja, ikuti kata hatimu. Follow your heart. If your heart likes it, then maybe it's not bad after all. You know, it ain't that bad. It feels good. Hati saudara ini berkecenderungan dosa. Hati saya berkecenderungan dosa. Saat kita mengikuti kata hati kita dan mendengarkan keinginan hati kita, kita akan mengalami amnesia rohani, saudara. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati. Betapa dalamnya hati. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hati kita lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita sudah membatu. Itulah sebabnya kita berdosa. Kita berdosa karena kita mencintai dosa. Saudara tahu nggak? Hati kita tuh nggak pernah netral. Hati kita tuh nggak pernah vakum. Nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena semua kita itu pasti menyembah dan melayani apa atau siapa yang kita sembah dan layani. Dan kalau itu bukan Tuhan, pasti berhala-berhala. Kalau kita tidak waspada dalam intensional mengingat Tuhan dan memberitakan Injil pada diri kita sendiri, jangan heran kalau pelan-pelan Anda akan berpaling dari Tuhan dan tanpa sadar Anda melayani berhala-berhala di sekitar kita. Berhala kekayaan, berhala pendidikan, berhala kesuksesan, berhala keluarga, berhala penerimaan. Ini tidak terhindarkan. Dan kalau kita nggak hati-hati, dan kalau kita tidak terus menjaga hati kita, kita akhirnya bisa mentoleransi dosa. Dan awalnya dosa ditoleransi. Perlahan mulai nyaman dengan sensasinya. Sehingga nilainya mulai terasimilasi dalam jiwa kita. Dan akhirnya berakhir dengan gaya hidup yang terintegrasi dengan dosa. Itulah sebabnya saudara. Disiplin rohani itu penting saudara. Untuk mengabarkan dan mengingatkan Injil kepada hati kita yang rentan mengalami apa saudara? Amnesia rohani. Katakan sama-sama disiplin rohani. Nah ini kata-kata yang kurang disukai orang. Tapi saya mau kasih secara logika ya. Oke, secara logika. Kan disiplin rohani itu ya, baca firman, doa, fellowship, ikutan small group ya toh. Terus kemudian ke gereja tiap minggu, mendengarkan khotbah, nyatet, nulis, merenungkan. Itu disiplin rohani. Mengapa sih kok kita perlu memiliki disiplin rohani? Secara logika, saudara mau tubuh yang sehat? Boleh nanya saya? Boleh jawab? Mau saudara? Artinya apa? Kita harus disiplin dan rajin apa? Jaga makan dan olahraga. Betul atau tidak? Saudara kalau nggak rajin olahraga dan jaga makan, ini bukan menuduh siapa-siapa ya saudara. Tapi coba saudara makan semuanya. Tanpa dilihat. Wah pokoknya makan. Enak, lakukan. Olahraga, malas. Lehe-lehe, enak. Saudara leha-leha tidak pernah melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dengan tubuh saudara? Kacau. Tubuh lo ini. Saya tanya lagi. Keuangan. Apakah kita perlu disiplin dan rajin untuk mengatur keuangan kita? Butuh budget, buat pembukuan, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Penting? Penting. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Apa yang terjadi? Saudara utang. Dan saudara utangnya nggak dibayar. Apa yang terjadi? Numpuk. Harus pinjol. Habis itu apa yang terjadi? Terbelit hutang. Apa yang terjadi? Kacau balau saudara. Dikejar-kejar penagih hutang. Jadi kalau disiplin dan rajin mengatur keuangan, ada konsekuensinya. Disiplin dan rajin untuk jaga makan dan olahraga ada konsekuensinya. Kira-kira disiplin rohani ada konsekuensinya nggak? Ada saudara. Nah mungkin saudara kalau kita ngomongin disiplin rohani, anugerah banyak orang bilang, Pak jangan terlalu legalistik. Memang benar.
Anugerah tidak menentang disiplin rohani. Yang salah adalah saat kita melakukan disiplin rohani untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dan berkat. Jadi waktu saudara baca firman itu bukan supaya berkatmu lancar, saudara menerima terobosan. Bukan. Karena kalau seperti itu maka disiplin rohani adalah untuk mendapatkan perkenanan Allah. Yang benar adalah kita sudah diperkenan Allah oleh kasih karunia-Nya. Maka kita melakukan disiplin rohani sebagai respon untuk mengenal Dia, untuk mengingatkan Injil pada hidup kita, dan sebagai sarana untuk terus mengalami pertobatan dan pertumbuhan akan pengenalan di dalam Kristus. Sehingga ini intensional, sengaja dan proaktif, saudara. Yang setuju katakan amin. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak, saudara akan pelan-pelan punya amnesia rohani. Saudara akan menyembah berhala-berhala di sekitar kita. Itulah sebabnya saudara, kita ada renungan harian di Gibeon M. Kalau sudah belum download. Dulu ada yang komen sama saya, Pak, itu ada ayatnya. Ayatnya itu tidak bisa diklik, Pak. Jadi saya harus buka app yang lain lagi untuk baca Alkitab. Ya sudah, kita buat. Sekarang bisa diklik, ceklek gitu toh, muncul ayatnya gitu. Terus ada yang bilang, Pak, saya nggak senang dengerin YouTube, Pak. Soalnya YouTube itu kan ada videonya. Saya senangnya tuh pakai audio. Oke, kita upload di Spotify. Gitu, saudara. Ada yang bilang sama saya nggak senang nonton, saya nggak senang dengerin. Saya senangnya baca, Pak. Oke, saudara tahu khotbah saya word per word. Itu ringkasan panjangnya. Itu ada di website kita. Gibeon.church. Cari aja, Judges to Jesus. Ada semua. Ada yang bilang, saya nggak suka baca kepanjangan, Pak. Tak kasih ringkasannya. Ada, saudara. Di app ringkasannya pendek, seret, tanggapan Allah. Ini ada semua. Itu ada. Pak, saya nggak senang, Pak. Saya senangnya tuh lihat klip-klip video. Oh, ada klip videonya. Semua ada, saudara. Ayo, kurang apa lagi? Mau komplain apa? Yang komplain, you better watch it loh ya. Ini sudah dilakukan semua, saudara. Tahu nggak? Staf kita ini melakukan semua ini. Repot sekali tiap minggu. Ngomong sama saya, video dikasih saya, suruh approve. Lagi repot-repotnya bicara sama siapa. Saya bilang, ini gimana pastor? Ada yang nggak suka gini. Saya nggak suka baca. Saya baca tuh bosen. Kan sekarang tuh Instagram kan keren-keren gitu. Oke, kita desainkan. Saudara tahu? Itu sermon notes. Setiap Senin keluar, ada desainnya keren gitu. Ada orang yang nggak bisa baca kalau hitam putih. Opo sih gitu. Tapi kalau ada berwarna, beda-beda, dia baca. Oke, kita buatkan. Jadi mau model apa? Semuanya ada. Supaya apa? Supaya saudara punya disiplin rohani. Itu loh sebabnya. Kita ini bukan berusaha untuk jadi gaul, bukan. Kita berusaha untuk melayani berbagai generasi. Kalau saya nggak suka yang banyak grafiknya itu. Ini saya pusing ini kayak gini nih. Mendingnya hitam putih gitu aja gitu untuk saya. Saya senangnya baca soalnya. Saya suruh denger, malas aku denger. Baca, dia denger 45 menit, saya 20 menit sudah selesai baca. 15 menit sudah baca seluruh khotbah kalau bisa. Nah, ini semua kita lakukan supaya apa? Supaya saudara punya disiplin rohani. Katakan sama-sama, disiplin rohani. Katakan pada kanan kirimu, kamu butuh disiplin rohani. Amin. Ya saudara ya, sudah mengerti ya? Kenapa? Tanpa disiplin rohani saudara akan mengalami apa? Amnesia rohani, saudara. Dan akhirnya saudara bisa menyembah berhala. Nah, lihat apa tanggapan Tuhan. Nah, ini kita masuk dalam yang seru ya. Yang seru adalah para hakim. Apa yang terjadi? Ayat ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia. Wow, Tuhan menanggapi ketidaksetiaan Israel dengan suatu murka. Dan Tuhan yang menjual mereka. Waduh, ini sekali lagi ayat yang susah untuk dibahas. Kenapa? Anda kan pasti ngomong gini, Tuhan itu kan harusnya penuh kasih. Tuhan itu kan Tuhan yang baik hati. Loh ini loh dia menjual, kan dia mestinya Bapak kita. Ya memang, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi Tuhan juga Tuhan pada saat yang sama adalah hakim yang adil. Dia harus menghukum dosa. Dan dalam kasus ini Israel seharusnya dibinasakan. Tetapi dihukum sedikit sebenarnya. Mereka dijajah oleh Raja Mesopotamia selama 8 tahun. Nah, saya mau mengambil highlight di sini. Bangkitlah murka Tuhan.
ia menjual mereka. Ini bahasa, saudara. Kalau sudah perhatikan, bahasa kemarahan. Tetapi bahasa yang sama, Tuhan mendengar rintihan mereka. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Artinya begini, saudara. Tuhan itu berdaulat penuh atas kisah hidup bangsa Israel dan kisah hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara saat ini mengalami suatu masalah dan saudara mengalami pergumulan yang seakan-akan gak ada jalan keluar dan jalan buntu. Dan saudara berteriak sama Tuhan, "Why Lord? Kok izinkan ini terjadi?" Let me tell you, bahkan dalam pergumulan Tuhan tetap berdaulat. Tujuannya apa? Kok kita dibiarkan atau diizinkan untuk mengalami ini semua seperti bangsa Israel? Tujuannya adalah kalau untuk bangsa Israel tuh kadang-kadang gini loh. Kalau sudah zaman enak, lupa Tuhan, menyembah berhala, petata petiti, saudara. Hebat. Saudara kalau bisnisnya, omsetnya, cuannya, semuanya, ekspansinya. Saudara bukan bisnis, jalannya tiba-tiba. Dangak saudara. Hebat ya aku ya. Lupa. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu karena sudah lupa kita menyembah Allah lain, amnesia rohani. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan hal-hal untuk menunjukkan, hey, ini semua kamu ini tidak berdaya. Jadi begini saudara, Tuhan sering membawa kita dalam perjalanan kepada akhir dari diri kita sendiri. Di mana kita sudah tidak bisa kemana-mana. Di mana kita sudah mentok Tuhan. Kalau nggak pakai lutut, kalau nggak pakai teriak, Tuhan, di mana kami butuh pertolonganmu. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa saudara dan saya ini rapuh, tidak berdaya. Sedikit dipelintir, sedikit aja sakit kita ini. Stroke sedikit aja, kehilangan ingatan, metode. Kita nggak bisa apa-apa. We're so frail. Tapi kadang-kadang kalau sudah lupa, kita amnesia rohani. Kita petata petete. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Tim Keller. Dia bilang pada waktu September 11 tahun 2001, 9/11 di New York City. Hari Minggunya dan beberapa bulan sesudah itu, semua gereja penuh. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang bertobat dan cari Tuhan. Karena pada waktu itu semua orang tergoncang. Ekonomi digoncang, negara digoncang, teman-teman mereka mati semua. Mereka baru berpikir, manusia sangat tidak berdaya. Sering Tuhan izinkan pergumulan besar untuk membawa kita dalam perjalanan kepada akhir dari diri kita sendiri. The end of ourselves. Kalau kita masih bisa dengan kekuatan kita sendiri, seringkali kita masih lupa Tuhan. Namun puji Tuhan, pada waktu bangsa Israel come to the end of themselves. Sampai pada akhir diri mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel. Sebagai tanggapan Tuhan, Tuhan membawa seorang penyelamat namanya Otniel. Nah, Otniel ini siapa? Otniel anak Kenas, adik bungsu Kaleb. Inilah hakim pertama kita dari 12 hakim. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari konsekuensi dosa penyembahan berhala. Mengapa Tuhan memilih Otniel? Apakah ada yang istimewa? Dan kalau Otniel berhasil, apa kunci keberhasilannya? Saudara, Otniel adalah keponakan Kaleb. Di pasal 1 menikahi putrinya Kaleb, Aksa. Kaleb menawarkan putrinya pada waktu dia bilang, siapa yang bisa merebut Kiryat Sefer? Dan Otniel menerima tantangan itu dan merebut Kiryat Sefer. Dan dia menikah dengan anaknya Kaleb. Apakah menguntungkan jadi pria gagah berani? Of course. Apakah karena itu Tuhan memilih Otniel? Dan kunci keberhasilan Otniel adalah dari keluarga baik-baik, keturunan pahlawan, dan orang yang gagah berani. Apakah itu? Tidak, saudara. Coba saudara lihat. Bahwa rahasia keberhasilan Otniel. Dan let me tell you, rahasiamu bisa berhasil dalam apapun. Itu bukan karena kehebatanmu. Lihat. Ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan menghinggapi dia. Itu dia. Roh Tuhan menghinggapi dia. Dan dia memimpin Israel. Saudara, memang Otniel berasal dari keluarga yang baik.
Tapi dia tetap orang biasa. Dia bukan dipilih sebagai hakim yang pertama dan berhasil karena dia berasal dari keluarga yang hebat. Bukan. Karena roh Tuhan menghinggapi dia. Nah, kata-kata menghinggapi ini hanya ada di perjanjian lama. Karena pada waktu itu belum ada karya penebusan Kristus. Dan setelah Kristus mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, apa yang terjadi? Ada Pentakosta. Bagi saudara dan saya, roh Tuhan tidak lagi menghinggapi. Karena kalau menghinggapi itu bisa terbang meninggalkan. Tetapi kalau saudara dan saya sudah tidak lagi menghinggapi, roh Tuhan bertabernakel, tinggal, berhabitasi secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah kabar baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, itu adalah jaminan yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi keberhasilan Otniel bukan karena heritage-nya, keluarganya, kegagah beraniannya, tetapi semua hanyalah karena anugerah Allah, karena roh Tuhan yang menghinggapi dia. Saudara, semua orang termasuk orang priayi, bangsawan, orang kaya, dari keluarga baik-baik apapun, sebenarnya tetap gak layak karena kita semua pendosa. Makanya Otniel pun semestinya tidak layak, tetapi hanya karena kasih karunia saja Tuhan mampu menggunakan yang biasa-biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Amin, saudara. Makanya Charles Spurgeon berkata, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bagaikan kapal tanpa angin, kereta perang tanpa kuda, ranting tanpa getah. Kita akan layu seperti bara api tanpa api. Kita tidak berguna. Saudara dan saya bisa memiliki resume yang hebat sebagai orang Kristen dalam pelayanan. Mungkin saudara pernah jadi worship leader, pembicara di sana sini. Saudara jadi gembala sidang, saudara pemimpin sinode, bahkan apapun. Kalau nggak ada Roh Kudus, you are no one. Tapi kalau saat ini kita bisa berhasil dalam bisnis, dalam apapun, bisa efektif, jangan sombong, saudara. Karena itu semua hanyalah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lanjut ya saudara ya. Lihat apa yang terjadi. Hakim-Hakim 3, 11-12. Lalu amanlah negeri itu. Jadi mereka bertobat, aman 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel. Kemudian 12. Lihat 12. You need to get used to this. Kita harus terbiasa dengan kata-kata ini karena apa? Hidupmu juga mirip-mirip kayak begini. Betul ya saudara? Ayo 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi setelah Israel dibebaskan, mereka hidup dalam damai selamanya? Tidak. Begitu hakimnya mati, Israel melakukan persis sama yang mereka lakukan di dalam ayat 7. Dan ini membawa saya pada hakim yang kedua, namanya Ehud. Nah, jadi ceritanya ini sebenarnya kalau saudara mau baca itu dari ayat 16 sampai ayat 30. Nah, ayat 13 sampai 15 ini ceritanya Ehud awal-awal. Nah, raja ini sudah menang atas Israel. Jadi ceritanya gini, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu maju memukul orang Israel kalah. Jadi ini raja pinter memang. Dia bawa beberapa bangsa untuk ngancurin Israel. Kota pohon korma diduduki mereka. Mereka menjajah Israel 18 tahun lamanya. Orang Israel menderita, saudara. Lalu lihat ayat 15. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Lihat Tuhan itu ya. Berseru, Tuhan mendengar. Lalu apa? Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Lihat dari tadi dibangkitkan penyelamat. Namanya Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Nah, saya berhenti di sini dulu, oke? Hakim pertama kita, Otniel, adalah contoh yang sangat baik. Hakim ideal, dia orang baik-baik, gagah berani, dikasih roh Tuhan, hinggap di atas dirinya. Wah, ini dia menetapkan standar bagi hakim-hakim lainnya. Mungkin sebagai pembaca, mengharapkan hakim-hakim lainnya akan seperti Otniel. Tapi cerita Ehud ini beda. Beberapa orang mungkin menemukan cerita ini kontroversial. Jadi Ehud ini kayak seorang assassin. Saudara. Jadi dia bukan orang raja gagah berani punya kepemimpinan seperti Otniel. Tapi dia ini pembunuh bayaran. Kalau saudara pernah nonton film Kill Bill pakai pedang. Ada yang pernah nonton?
Cuma pendetanya saja yang pernah nonton ya. Terlalu gaul pendetanya untuk Gibeon gini saudara. Ya membunuh orang pakai pedang. Nah ini ceritanya Ehud ya. Saudara kalau sudah mau baca ayat 16-30. Seru pol saudara ya. Jadi saya kasih ringkasannya aja. Jadi Ehud membuat pedang khusus dengan 2 mata pedang. Untuk membunuh si raja ini. Dan Raja Eglon, ini mohon maaf ini ya. Raja Eglon ini yang ngomong Alkitab. Raja Eglon digambarkan sebagai orang yang sangat gemuk. Ini ayatnya kurang sensitif dengan orang gemuk. Terjemahan lain bahkan sangat gemuk. Nah sebenarnya ini untuk saat itu deskripsi ini adalah hal yang baik. Karena menunjukkan bahwa rajanya ini makmur, pinter, gemuk. Wah ini berhasil sekali gitu ya. Nah Ehud membuat rencana untuk membunuh raja. Dia menawarkan hadiah kepada raja sehingga dia bisa masuk dekat sama raja. Dan waktu dikasih makan segala macam. Dia bilang, Raja saya perlu memberikan pesan rahasia dari Tuhan untuk kamu. Raja bisa percaya. Mengirim semua pelayan keluar termasuk pengawal-pengawalnya. Raja mendekati Ehud. Ehud ngeluarin pedang bermata 2 itu. Ditusukkan. Dan saudara waktu ditusukkan bukan cuma pedang yang ini. Dua-duanya masuk sampai mata pedang yang satu itu keluar di punggungnya saudara. Dan habis itu si Ehud berusaha tarik. Gak bisa tarik. Karena saking banyaknya lemaknya. Itu ceritanya begitu saudara. Baca. Itu tidak bisa ditarik, jadi sama dia dibiarin di situ. Jadi matinya itu ngenes, saudara. Mungkin saudara bilang, wah kok seru gini ya? Ya ini seru, saudara. Kayak Game of Thrones sungguhan ya, saudara. Mungkin kalau saudara bilang, kalau saudara yang suka-suka kayak begini, mungkin saudara ini yang membuat saudara jadi kepingin baca Alkitab. Ya puji Tuhan, bacalah Alkitab gitu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia begitu tahu itu, dia lari lewat belakang. Jadi itu, ini persis kayak film. Pengawal-pengawalnya di depan, tidak tahu. Digedok, tidak ada suaranya. Sampai dijebol, saudara. Baru ketahuan, mati ternyata rajanya. Ehudnya sudah menghilang. Jadi waktu dia menghilang, dia bilang sama seluruh Israel, ayo perang lawan Moab ini. Dan saudara, Israel ngelihat rajanya sudah tak bunuh. Wah, semuanya bangkit, mengalahkan Moab dan Israel menang. Nah, kalau saudara lihat ini, mungkin saudara ada banyak cerita yang mengganggu, ada yang banyak yang violence. Tetapi ini adalah cerita tentang keselamatan di mana umat Tuhan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, penuh kasih karunia untuk membebaskan umatnya. Nah, tetapi ini yang saya mau soroti. Ehud ini siapa? Coba kita lihat. Ehud anak Gera, orang Benyamin. Yang menarik adalah kenapa ditulis apa? Seorang yang kidal. Saudara tahu nggak? Kenapa kok dia diperkenalkan sebagai seorang yang kidal? Apa yang menarik? Kok kidal ini penting? Saudara tahu Benyamin itu artinya suku Benyamin adalah anak tangan kanan. Lah ini anak tangan kanan, tapi dia kidal. By the way, pada zaman itu kalau orang kidal itu bukan sesuatu yang baik. Tangan kanan melambangkan tangan persahabatan dan kehormatan. Tangan kiri melambangkan kutuk dan tidak hormat. Pada zaman kuno, orang kidal dianggap sebagai orang yang dikutuk iblis. Bahkan pada waktu itu, orang mengharapkan seorang pahlawan atau pejuang itu memiliki lengan yang kuat di kanannya. Jadi para pejuang itu selalu begini. Woi gitu ya. Dia bawa pedang itu pakai tangan kanan saudara. Dan yang menarik adalah ini dari suku Benyamin. Suku Benyamin dianggap sebagai suku yang terkecil dan terlemah. Jadi Ehud bukanlah kandidat yang baik untuk jadi seorang penyelamat. Karena dia lengan kanannya lemah dan juga dari suku terkecil dan terlemah. Namun meskipun semua kelemahannya, Ehud dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat Israel. Artinya apa? Tuhan bisa menggunakan semua orang. Termasuk orang biasa-biasa, bahkan tidak punya kualifikasi, bahkan dianggap orang sebagai orang yang terbuang dan dikutuk. Apa implikasinya buat kita? Saudara, orang percaya bukanlah orang luar biasa. Nenamin orang yang biasa yang berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Tuhan bukan cari yang mampu. Tuhan cari orang biasa yang mau. Tuhan bisa memampukan anak-anaknya yang mau. Saudara, saya pernah ditanyain orang, Pak, Bapak ini dari dulu itu sudah kepingin jadi pengkhotbah. Bro, seumur hidup saya gak pernah mau jadi pengkhotbah. Saya begitu percaya Tuhan, saya mau melayani dia apa saja. Pelayanan itu ya pokoknya
Saya dulu apa? Gulung kabel, angkat speaker, main keyboard, ngangkat-ngangkat kursi. Di Amerika itu enggak ada OB. Kalau ini kan begitu datang, wah tertata rapi. Kalau sudah selesai kebaktian saudara, kita ini ngangkat kursi, vakum-vakum saudara. Itu kita dulu. Jadi saya pokoknya semuanya saya lakukan. Saya masih ingat kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nyetirkan. Dulu saya waktu di mana? Saya ceritakan sedikit di mana waktu merintis gereja di Indiana University, di Bloomington, di West Lafayette, di Chicago. Itu naik mobil saudara. Habis itu main keyboard. Pernah ya satu hari. Di sini loh saya pernah mencicipi namanya khotbah. Takutnya sampai lutut tergemetar-gemetar saudara. Jadi saya waktu itu ada yang harusnya khotbah sakit saudara. Dan dia gak bisa datang. Terus saudara itu dia pengkhotbahnya kirim kaset. Saya tahu kaset? Ada yang tahu kaset? Ya. Itu zaman dulu saudara ya. Tahun 95 gitu saudara ya. Ada kaset. Kaset khotbahnya dia. Dengarkan, bikin catatan khotbah dari khotbah saya. Ini anak kerucuk-kerucuk umur 19 tahun, 20 tahun saudara. Saya masih umur segitu saudara. Dan home pimpa. Sopo sing khotbah hari ini? Ayo konfirm. Saya kalah saudara. Waduh saya yang khotbah saudara. Gak bisa lain kali. Gak bisa ya kamu. Aku udah pernah khotbah, aku udah pernah khotbah dengan sukarela. Sekarang home pimpa kena kamu ya memang giliranmu. Oh ya sudah. Saya tulis itu khotbahnya. Saya masih ingat saya tulis itu 3 lembar bolak-balik. 6 halaman. Saya pikir lumayan lah tak bocok aja gitu saudara. Dan saudara benar. Waktu kebaktian sudah selesai saya main keyboard. Habis itu saya khotbah. Saya baca. 12 menit selesai saudara. 12 menit selesai. Terus saya diam gitu. Semua orang kan ngeliatin gitu kan. Saya diam gitu. Cium belakang. Doa bro, doa. Altar call gitu. Wow, iya, oke. Enak aja ngomong-ngomong doa altar call. Aku gak pernah altar call seumur hidup gitu. Saya berdoa, saya ngintip altar call. Siapa yang mau terima Tuhan gitu. Jadi di belakang dia, terima Tuhan. Semua ibu di belakang. Waduh, ini khotbah. 12 menit suruh doa, suruh altar call. Ya wis lah. Sudah tahu saya bilang, siapa yang mau terima Tuhan hari ini setelah mendengar firman yang simple dan sederhana yang saya bacakan. Saya bilang, 2 orang angkat tangan. Saya sampai kaget. Oh temenan lagi. Saudara bener ini. 2 orang ini terima Tuhan. Dan setelah kita selesai saya ajakin ngomong. Saudara tahu salah satunya masih ada. Orangnya ini jadi pendeta saudara. Dia kalau ketemu sama saya, aku masih ingat bro. Kamu dulu kan khotbah bacain sesuatu. Tapi aku dijamah Tuhan. Dan aku gak pernah dijamah Tuhan seperti itu. Setelah itu tidak pernah dijamah Tuhan seperti itu. Saya sampai wow. Jadi saudara, orang bertobat, orang punya merasakan buah. Itu bukan dari kehebatan kita. Karena kita pinter narik-nariin orang. Kita community builder. Kita pinter ngomong. Kita punya skill. No. Saudara mau gak? Saudara mau melangkah gak? Saudara semua kita punya karunia rohani. Masalahnya kita mau gak menghidupi anugerah? Saudara kalau saudara sudah selamat. Tapi saudara hanya hidup buat diri saudara sendiri. Saudara sedang memendam karunia rohani. It's dormant. Saudara gak bisa jadi berkat buat orang lain. Disinilah Anda tidak sedang menghidupi anugerah. Anda sedang memendam kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan hidup bagi diri saudara sendiri. Karena itu penting untuk kita. Untuk tidak mengabaikan semua kasih karunia yang Tuhan kasih. Mungkin ada yang bilang, pastor saya belum siap. Let me tell you. Kalau saudara merasa siap, justru bahaya. Kenapa? Anda akan pakai kekuatanmu sendiri. Tetapi kalau saudara gak merasa siap, aduh aku ini siapa? That's good. Itulah tandanya kamu bisa dipakai Tuhan. Karena kamu memang bukan siapa-siapa. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada yang bilang, saya gak tahu karunia rohani saya. Apa? Mulailah dengan apa yang dibutuhkan di depanmu. Mulailah dengan apa yang Tuhan tawarkan di depanmu. Saya mulainya gak langsung kok bisa. Dan saya pun sampai sekarang masih kalau bisa Tuhan gak ada di sini. Sebagai gembala berat bebannya. Tapi di sini semakin saya gak mampu. Semakin saya bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang saya harus melakukan decision. Bahkan menegur seseorang yang mungkin tidak nyaman. Aku gak mau mendingan koncoan aja tuh ngapain. Tetapi sebagai gembala sidang I have to do it. Tetapi kalau itu adalah bagian dari panggilan Tuhan. I want to continue. Kenapa? Yang memampukan Tuhan. Orang percaya bukanlah orang luar biasa. Tetapi orang biasa yang berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Tuhan kita. Saya masuk ke dalam Hakim yang terakhir. Samgar.
Setelah Ehud memimpin Israel, Ehud mati. Dan saudara tahu, Israel hidup damai 80 tahun. Luar biasa ya. Tapi ada satu musuh lagi keluar, namanya musuh bangsa Filistin. Dan Tuhan mengangkat hakim lain. Dan hakim lain ini saya sampai pernah bicara sama teman hamba Tuhan. Bro, kalau aku jadi Samgar mungkin aku protes sama Tuhan. Yang lainnya lu dapat berapa banyak ayatnya. Aku kok cuma dikasih satu gitu ya. Saudara. Ya, tapi lihat. Satu ini bukan berarti tidak penting. Ya, lihat ya. Sesudah dia, ayo baca sama-sama. Bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, memang benar saudara. Ini cuma satu ayat. Karena begini, Otniel ada 5 ayat. Ehud ada 19 ayat. Samgar cuma 1 ayat. Samgar adalah hakim kecil yang pertama yang sedang kita hadapi saat ini. Kitab Hakim-Hakim ada 12 hakim secara total. Ada 6 hakim utama. 2 diantaranya adalah yang kita bahas hari ini. Otniel dan Ehud. 6 hakim kecil. Samgar adalah hakim kecil yang pertama. Nah, perbedaan antara hakim utama dan hakim kecil bukan pencapaiannya. Oke? Oh, berarti hakim kecil insignifikan. Tidak. Jadi hakim utama dan hakim kecil bukan dari apa? Pencapaiannya, tapi dari ayat detail yang dijelaskan. Jadi penting gak untuk kita tidak mengabaikan hakim-hakim kecil itu? Yes, penting. Nah, apa signifikansi dari Samgar ini? Cuma 1 ayat. Nah, setelah saya selidiki, Samgar anak Anat ini ternyata, saudara, para pakar perjanjian lama sepakat bahwa Samgar anak Anat ini bukanlah seorang Israel. Coba bayangkan. Artinya dari informasi ini, apakah ada sesuatu yang penting yang bisa kita pelajari? Ya, lagi-lagi Tuhan memilih orang yang tidak masuk hitungan. Secara kualifikasi nggak masuk. Tetapi Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Tuhan memilih orang luar untuk jadi penyelamat bagi Israel. Dalam kedua cerita Ehud dan Samgar, kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Termasuk saudara dan saya. Tuhan bisa menggunakan orang yang benar-benar berantakan. Orang-orang yang benar-benar tidak memenuhi syarat. Atau keluarga baik-baik pun. Tuhan pakai semua orang. Karena kalau mau ngomong layak atau tidak layak. Tidak ada seorang pun yang pantas. Tidak ada yang masuk hitungan. Semua pendosa. Nah, dari ini semua apa yang bisa kita pelajari dari cerita ketiga hakim ini? Saudara lihat ya, Tuhan senantiasa setia kepada janjinya. Dan tidak menyerah terhadap umatnya. Oh, mestinya Tuhan dari dulu-dulu sudah menyerah. Ngelihat siklus ini berulang-ulang, jatuh bangun dalam dosa. Mestinya ya udahlah, aku tak milih bangsa lain. Tetapi Tuhan senantiasa setia. Dan dari ketiga hakim ini kita bisa lihat. Pahlawannya bukan Otniel, pahlawannya bukan Ehud, pahlawannya bukan Samgar, pahlawannya bukan pendeta A, pendeta B, gereja A, gereja B, ketua ini, ketua. Pahlawannya bukan. Tetapi pahlawan sesungguhnya adalah Tuhan, pahlawan yang sesungguhnya. Dia yang menulis kehidupan kita. Dia yang berdaulat di atas segala sesuatu. Tuhan adalah pahlawan sejati dari kitab hakim-hakim ini. Dan dia selalu melindungi umatnya. Saudara dan saya pun juga tahu bahwa Tuhanlah pahlawan kita. Bukan, jangan taruh pengharapanmu sama hamba Tuhan. Sama konglomerat, sama bisnismen A. Taruh harapanmu sama Tuhan. Saudara, kita membaca cerita yang mengganggu dari 3 hakim pertama. Tapi pada saat yang sama kita bisa melihat ada pengharapan. Kita jadi paham bahwa Tuhan ada di balik semua skenario yang ada di dunia ini. Dan dia tetap berdaulat. Dia adalah pahlawan sejati dari cerita-cerita ini. Dan ini masuk ke poin yang terakhir. Pembebas yang sejati. Saudara, coba kita pakai imajinasi kita sedikit. Kalau saya jadi orang Israel. Di zamannya Otniel itu ditindas oleh Raja Mesopotamia. Wah, Raja Mesopotamia itu menjajah, memajaki, melecehkan, memperbudak. Itu mungkin seperti mimpi buruk, gelap banget. Dan tiba-tiba Tuhan
membangkitkan, karena kita berseru pada Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang namanya Otniel. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Hari pertama kita bebas. Tuh rajanya udah kalah. Israel kembali bersama-sama lagi. Waduh, mungkin pesta. Mereka sedang celebrate, punya hakim yang ideal. Luar biasa. Dan mereka merasakan apa? Damai. 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Habis itu hakimnya mati. Mulai masalah lagi. Dan ada satu kata yang tidak diterjemahkan secara akurat di dalam bahasa Indonesia. Dia ada di ayat-ayat yang kita baca, tapi ayat-ayat itu tidak berkata itu. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata rest. Kata-kata yang kita baca di dalam bahasa Indonesia adalah aman atau tentram. Tapi rest ini kata-kata istirahat. Katakan sama-sama rest. Rest. Tahukah saudara, kata rest ini memainkan peran penting dalam kitab Hakim-Hakim. Ada kedamaian di dalam Israel pada masa hakim-hakim itu memerintah. Selama hakim hidup, ada rest. Katakan sama-sama rest. Rest. Ada keamanan, ada ketentraman, ada kedamaian di Israel. Coba kita lihat ayatnya yang kita tadi baca, tapi kita gak ada kata rest itu. Tetapi ini, maka tentramlah negeri itu. Maka negeri itu mengalami apa? Rest. 40 tahun lamanya, kemudian meninggallah Otniel. Rest itu hilang. Ayat 30. Zaman Ehud. Hari itu Moab kalah terhadap Israel. Maka apa saudara? Tentramlah negeri itu. Tanah itu, bangsa itu, negeri itu mengalami apa? Rest. 80 tahun lamanya. Jadi saudara, ada sesuatu yang perlu kita lihat di sini. Meskipun para hakim itu memberikan rest kepada Israel, kedamaian itu tidak pernah bertahan lama, hanya sementara. Perhatikan, para hakim yang membawa damai dan rest itu selalu mati. Dan saat mereka mati, para hakim itu akhirnya sudah tidak ada lagi, menjadi awal masalah besar di Israel. Mereka menjadi semakin buruk, jatuh semakin dalam. Saudara, inilah yang terjadi. Israel sebenarnya merindukan. Jadi kalau saudara lihat siklus itu ya, itu siklus negatif. Tapi kalau kita bisa lihat yang positif dari siklus itu, sebenarnya Israel merindukan seorang pemimpin yang bisa memberikan mereka rest dan kedamaian dan ketentraman yang everlasting, yang permanen, yang tidak berkesudahan. Istirahat yang sejati dan kedamaian yang kekal. Karena para hakim, para raja, para nabi di perjanjian lama adalah bayangan dari seorang pembebas sejati yang sempurna. Karena itu intinya kitab Hakim-Hakim menunjuk suatu dambaan hati manusia yang terperangkap oleh siklus dosa akan seorang pembebas yang sejati. Do you know why human, saudara dan saya, seneng banget dan terobsesi dengan apa? Figur superhero. Superman, Batman, X-Men, Iron Man, Wolverine ini. Dan biasanya kalau sudah hero-nya menang, apa yang terjadi? Dan mereka live in peace. Damai. Kenapa? Villain-nya kalah. Kita terobsesi dengan suka dengan figur pahlawan, figur pembebas, figur penyelamat, kisah heroik dari kisah kepahlawanan. Why? Karena itu adalah dambaan hati kita. Kita merindukan seorang pemimpin yang bisa memberikan suatu rest dan kedamaian, shalom yang tidak berkesudahan. Let me tell you, saudara, spoiler alert, setiap hakim gagal. Kalau saudara melangkah ke kitab raja-raja, semua raja gagal. Saudara melangkah ke kitab nabi-nabi, semua nabi gagal. Semua figur itu hanya menyelamatkan dalam waktu yang singkat. Kita semua membutuhkan penyelamat yang sejati. 1400 tahun sesudah kitab Hakim-Hakim, Allah berinkarnasi. Muncullah Yesus. Dia memberitakan kabar baik. Seorang pemberani namun lemah lembut. Seorang pembebas tapi tidak bunuh orang dengan pedang. Seorang yang
menawarkan. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku. Semua yang letih, semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Here's the word again. Rest. Kenapa kita lesu? Kenapa kita letih? Kenapa kita berbeban berat? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini Yesus mau bilang kepada kita semua. Hari ini Yesus mau bilang kepada saudara, will you come to the end of yourself? Maukah engkau datang kepadaku dan sampai kepada akhir dari dirimu sendiri? Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Maukah engkau percaya kepadaku? Andalkan aku. Datang, I will give you rest yang kamu damba-dambakan. I will give you shalom. Saudara tahu semua hakim dan pembebas sementara di perjanjian lama mati. Tapi Yesus adalah satu-satunya sosok yang mengalahkan kematian. Dia berkata di akhir zaman di kitab Wahyu, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. I am the Alpha and the Omega. Aku yang tulis semua cerita itu. Dan akhirnya you will find happy ending. You will find rest in me. Sekarang aku hidup. Aku telah mati buat kamu. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah pembebas kita yang sejati. Yesus Kristus. Dia jauh lebih baik dan lebih sempurna dari semua hakim yang pernah ada. Dia bukan hanya membebaskan kita dari belenggu fisik, namun dia membebaskan kita dari belenggu rohani yang tidak akan kita temukan solusinya dimanapun. Only in Him we find rest. Disalib, dia harus menjalaninya untuk membebaskan kita dari kematian maut menuju kehidupan kekal. Dialah penyelamat dan pembebas sejati kita. Saudara tahu pembebasan semua hakim tidak perlu salib. Tapi melalui Kristus. Kristus disalib. Dia mati, tapi dia bangkit untuk memberikan saudara dan saya yang mati rohani. Yang mendambakan pembebas itu menemukan shalom. Will you trust Him? Maukah kita bertobat? Pertanyaan reflektifnya simple. Apakah kita sering mengalami amnesia rohani seperti Israel? Mengapa kita sering lupa akan Tuhan? Seringkali kita menyembah sesuatu yang lain. Apakah saat ini Anda mengalami akhir dari kekuatan dan pengharapanmu? Bisakah kita melihat bahwa kasih Tuhan sedang mengejar saudara? Apakah hati kita susah untuk rest dan mengalami kedamaian? Mungkin kita menaruh iman di tempat yang salah. Jangan-jangan kita sering lupa Tuhan karena kita mengikuti keinginan hati kita yang penuh dengan dosa. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bertobat dari amnesia rohani yang membawa kita kepada siklus dosa yang menyiksa. Pandang kepada Kristus, Sang Pembebas, Sang Penyelamat yang sejati. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan kedamaian dan rest yang sesungguhnya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara, inilah Injil. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Saudara, orang berinjil, katakan sama-sama orang berinjil, menyadari bahwa damai dan rest bukan datang dari situasi hidupmu yang ada di sekitarmu. Namun datang dari apa? Pribadi Kristus yang ada di dalammu dan mendampingi kita semua. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil menyadari bahwa kerapuhan dan kerentanan bukan kelemahan. Namun itu saudara sampai kepada akhir dari diri saudara sendiri. Itu justru kekuatan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Orang berinjil tetap rest saat mengalami pergumulan. Karena percaya bahwa Tuhan adalah penulis kisah kehidupan. Dan berdaulat penuh atas cerita hidup saudara. Amin.